Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma, dosen PGMI IAIN Kudus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan laporan PTK, masih di bagian yang sama, yakni bagian isi, tapi babnya yang berbeda. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yakni bab 3. Pada bab 3 ini memiliki sistematika seperti berikut. Sistematika yang pertama, penulisannya masih sama dengan penulisan bab untuk bab 2 itu penulisannya, babnya itu masih sama dengan bab 2, penulisan pada bab 2 yang kemarin. Kemudian untuk anak babnya atau subbabnya itu ada 6. Yang pertama adalah desain atau prosedur penelitian, yang kedua adalah setting penelitian, yang ketiga adalah subjek penelitian, yang keempat adalah teknik pengumpulan data, yang kelima adalah instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Mari kita lihat untuk desain atau prosedur penelitian. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali untuk desain penelitian PTK, Anda masih mengingatkan untuk jenis-jenis desain PTK yang ada dari McTaggart, Lewin, kemudian ada Hopkins dan lain-lain sebagainya. Tapi kemarin tidak saya hanya kasihkan contoh Chemist and McTaggart. Di desain PTK atau prosedur penelitian PTK itu tidak ada pengertian desain PTK. Yang ada hanya dituliskan jenis penelitiannya apa, kolaboratif, partisipatori, atau apa kayak begitu. Jenis penelitiannya tentunya PTK, tapi jenis PTK-nya apa itu juga dituliskan. Biasanya untuk desainnya ditulis dalam bentuk paragraf, tapi penulisan atau penjabaran desain PTK-nya secara dalam bentuk paragraf ini diawali dulu dalam bentuk gambar desain PTK. Umumnya menggunakan yang Chemist and McTaggart ini. Ya, ini ada perencanaan, kemudian dikenal dengan spiral, model spiral. Sebentar. Ada perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, begitu berulang-ulang. Itu ditambahkan di situ mana yang siklus 1, mana yang siklus 2, kayak begitu ya. Ditambahkan di sendiri atau dibuat bagan seperti ini, kemudian ditambahkan sendiri perencanaan atau planning, tindakan atau action, observasi atau observation, refleksi atau reflection, ya begitu. Dituliskan sendiri. Untuk bentuknya seperti ini yang Chemist McTaggart. Untuk bentuk yang kedua adalah bentuk McKernan yang merupakan modifikasi dari bentuk John Hopkins seperti ini, tapi sayangnya tulisannya tidak begitu terlihat. Anda bisa cari sendiri di laman Google ya. Bentuknya lingkaran seperti kalau tadi spiral, ini adalah lingkaran. Isinya untuk PTK kan ciri utamanya itu ada 4 tahapan yang dinamakan dengan siklus PTK. Itu ada di atas 4 tahapan: perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau action, observasi atau observation, dan yang terakhir reflection atau refleksi. Kita masuk ke tahap yang pertama, yakni tahap perencanaan atau planning. Di tahap perencanaan itu biasanya di prasiklus berarti kita mengumpulkan masalahnya, kemudian setelahnya kita kalau ingin masuk langsung ke dalam kegiatannya, itu tahap perencanaannya itu membuat satu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu sama seperti yang dibuat oleh guru, tapi tidak dimasukkan di poin ini, nanti ada di bagian belakang, yakni di lampiran. Perangkat pembelajaran isinya apa? Yang biasanya dibuat itu silabus, RPP, dan instrumen penelitian. Untuk kalender pendidikan, kemudian
Promes dan Prota. Lah itu nanti juga Anda buat di sini. Ya, begitu ya, di bagian perangkat pembelajaran di perencanaan. Tapi biasanya nanti di siklus 2 tidak semuanya dibuat lagi, karena kan untuk silabus biasanya pakem. Kalau sudah dibuat Promes dan Prota itu juga pakem. Dengan adanya Promes dan Prota, Anda juga bisa memetakan kira-kira pelaksanaan penelitian ini itu akan menghabiskan waktu di bagian mana, minggu keberapa, dan lain-lain ya, begitu ya. Jadi tidak boleh melewati dari minggu tersebut. Yang biasanya berubah itu ada di RPP dan instrumen penelitian nanti kalau pada siklus 2 dan selanjutnya ya. Setelah kita menyusun perangkat pembelajaran, kita tentunya perlu untuk menyusun materi dan media pembelajaran yang digunakan. Kalau misalnya mau pakai percobaan ya begitu, berarti LKS-nya dibuat di sini di tahapan perencanaan atau planning. Ya begitu LKS-nya. LKS RPP-nya itu harus mencerminkan, karena tadi judul saya itu tentang penerapan model discovery learning, itu yang mencirikan discovery learning itu tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah penyusunan instrumen penelitian yang sudah disesuaikan dengan perangkat pembelajaran, materi, dan media pembelajaran yang digunakan. Tadi kan nanti kan instrumennya kita pilih. Nah, untuk di siklus yang pertama di poin perencanaan itu kita tentukan mana yang mau atau yang cocok untuk diaplikasikan di perangkat, materi, dan medianya. Hal ini tergantung pada ketersediaan sarpras, karakteristik anaknya, kemampuan gurunya, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua yakni adalah tindakan atau action. Di dalam action atau tindakan ini berarti sudah mulai hal-hal yang direncanakan di tahapan perencanaan itu dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, rancangan pelaksanaan tindakan itu tadi itu tidak seperti biasanya yang pakai dengan metode ceramah, tapi sudah disesuaikan dengan RPP bagian baik awal, isi, penutupnya sudah disesuaikan dengan apa yang dihasilkan di tahapan planning itu tadi. Oke, sudah disesuaikan. Jadi tinggal kita mengikuti langkah-langkah di RPP-nya. Tahapan siklus PTK yang ketiga yakni observasi atau observation. Anda itu tadi sudah memilih indikator yang akan dipilih untuk diamati dan diambil datanya. Kemudian Anda ngecek kira-kira kalau misalnya saya mau, dengan judul saya itu tadi saya mau membuat LKS dan soal uraian untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian saya mau menggunakan observasi untuk mengetahui penerapan metode penerapan model discovery learning. Saya mau pakai angket untuk mengetahui atau untuk mengetahui respon siswa, itu saya pakai angket. Oh, berarti di siklus observasi ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh observer atau kolaborator, peneliti atau kolaboratornya mengenai hal-hal tersebut itu tadi. Kalau soal uraian berarti dianalisis oleh peneliti di akhir siklus. Di akhir siklus itu setiap siklus itu kan ada refleksi kan. Nah, peneliti menganalisis setelah proses observasinya ini tadi atau setelah proses pembelajarannya. Soal uraian juga didapatkan oleh peneliti pada saat yang soal uraian dan LKS sama-sama didapatkan peneliti pada saat setelah proses tindakan atau proses pembelajaran
Nah, itu dianalisis, siapa yang menganalisis adalah peneliti. Observasi kan harus pada saat itu juga, berarti di sini yang melakukan observasi itu peneliti, atau kalau peneliti kok misalnya kewalahan melihat melihat siswa-siswa kelompok siswa yang banyak itu atau siswa yang banyak itu, bisa meminta bantuan kolaborator. Karena kalau kita mengajar sambil mengobservasi itu kan kadang ada yang miss atau kadang ada yang lewat kayak begitu kan. Maka meminta bantuan kolaborator berupa teman satu yang mengajar mapel yang sama, atau siapa juga boleh, atau misalnya supervisornya, kepala sekolah kayak begitu ya, itu juga bisa. Kemudian untuk angket bisa dilaksanakan secara mandiri oleh peneliti, karena kalau diberikan angket setiap akhir siklus atau akhir pembelajaran, akhir kegiatan pembelajaran, itu siswa akan habis waktunya. Jadi lebih baik itu disebar di akhir siklus. Kalau sudah mendapatkan hasil akhir yang sesuai dengan indikator pencapaian atau indikator keberhasilan penelitian, baru diberikan angket. Gimana sih pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk saat ini pada materi tersebut kemarin itu, enak nggak, gimana, lebih bagus, lebih merasa mudah paham yang pakai model itu, atau lebih paham yang biasa, yang ibu atau bapak guru itu hanya bercerita tentang materi pembelajaran. Ini lebih baik saya sarankan untuk disebar di akhir siklus. Kalau untuk mengetahui validitas dan reliabilitas juga daya beda dari angketnya, itu saya rasa Anda bisa cek pakai validitas ahli kayak begitu ya. Kemudian tahapan siklus yang terakhir yang menandai akhir dari sebuah siklus adalah refleksi atau reflection. Di tahap refleksi ini menggunakan analisis sederhana seperti min atau rata ya, pakai deskriptif interpretatif, paragraf deskriptif interpretatif. Berarti dari rata-rata tersebut itu kira-kira menunjukkan apa saja, apakah ada peningkatan atau apakah ada peningkatan tapi sedikit dan belum mencapai keberhasilan penelitian, atau malah anjlok yang pertamanya lah. Itu di sini dilakukan di tahap refleksi atau reflection. Hasilnya didiskusikan dengan kolaborator atau pembimbing, bisa kepala sekolah kalau Anda berarti bisa dosen, kemudian pembimbing skripsi kayak begitu, atau kalau misalnya ada supervisor yang lebih tinggi dari kepala sekolah, ya guru bisa mendiskusikan hasil deskriptif interpretatif tersebut kepada pengawas sekolah. Kemudian setelah dapat hasilnya sudah didiskusikan, dalam proses diskusi itu Anda melihat indikator keberhasilan penelitian, apakah sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai berarti keputusannya penelitian diakhiri. Kalau belum tercapai keputusannya menuju atau dilanjutkan pada siklus selanjutnya dengan misalnya LKS-nya diperbaiki, mungkin bahasanya kurang dapat dimengerti siswa begitu kan, berasal dari hasil refleksi, yakni kelebihan dan kelemahan dari satu penelitian kayak begitu ya. Nah, kan tadi diskusi dan hasil diskusinya kan pasti berarti di sini LKS-nya kurang tepat seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi ini sudah bagus, sudah sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan model pembelajaran discovery learning dalam RPP-nya sudah terlihat, LKS-nya juga sudah terlihat. Akan tetapi kelemahannya mungkin ini, baru setelahnya diputuskan apakah ini sudah selesai atau berhenti dan dianggap sudah berhasil kalau sudah sesuai dengan indikator keberhasilan penelitian, atau ditutup dulu, dilanjutkan ke siklus selanjutnya dengan perbaikan-perbaikan tertentu seperti itu. Setelahnya kita masuk poin B. Kita masuk poin B, yakni setting penelitian.
Setting penelitian dalam paragraf ini bentuknya, tulisannya juga paragraf, tapi tidak ada definisi dari setting penelitian. Hanya ada langsung merujuk kepada di mana ini penelitian ini itu dilaksanakan. Tidak usah ada definisi. Oh, setting penelitian adalah ini. Itu terlalu bertele-tele. Langsung penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD apa, kelas berapa, tahun pelajaran berapa, ya begitu ya. Untuk subjek penelitian juga sama, tidak ada definisi. Subjek penelitian adalah teknik sampling, itu tidak, karena itu hanya ada pada kuantitatif ya, penelitian kuantitatif saja. Setelahnya untuk di subjek penelitian langsung juga merujuk kepada siapa yang diteliti dalam penelitian ini. Kalau tadi berarti siswa kelas 6 SD itu ini gitu kan. Nah, di setting penelitian selain setting tempat itu juga bisa ditambahkan setting waktunya. Waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pada rencananya. Kalau di proposalnya rencananya, kalau di proposalnya adalah pelaksanaannya jadinya itu tanggal berapa sampai berapa. Seperti itu. Untuk teknik pengumpulan data tentunya disesuaikan dengan variabel yang diteliti. Kalau misalnya ini tadi kan keterampilan berpikir kritis, sudah saya jelaskan sedikit di depan tadi. Kalau di sini misalnya untuk hasil belajar, karena kita itu penelitian tindakan kelas itu lebih mengerucut kepada hasil belajar siswa. Kan hasil belajar itu kan ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Kalau kita mau meneliti variabel hasil belajar kognitif dan psikomotor, kita bisa pakai soal. Psikomotor kan bisa keterampilan proses sense kan, nah, itu bisa pakai soal. Soalnya itu bisa pakai soal model menjodohkan, puzzling, kemudian pilihan ganda, uraian singkat, dan lain sebagainya. Untuk variabel yang berupa hasil belajar psikomotor atau hasil belajar afektif itu kita bisa pakai observasi, karena itu bisa kita lihat. Oh, kalau misalnya psikomotor yang pakai observasi kan berarti soalnya atau yang kita observasi itu kemampuan untuk mengoperasikan. Kalau dengan teknik pengumpulan data dengan soal itu kan berarti hasil belajar psikomotor kita lihat dari sisi prosedur pelaksanaan penelitiannya, misalnya disuruh menuliskan bagian-bagian mikroskop atau cara untuk membawa mikroskop. Psikomotornya kan penulisannya sudah urut belum, kayak begitu kan. Kemudian jika komponen variabel yang diteliti itu adalah respons dan hasil belajar efektif, kita bisa pakai angket. Angketnya, kalau angket itu kan sesuai dengan hati siswanya kan, atau sesuai dengan apa yang dirasakan siswa secara nyata. Kalau misalnya respons itu bisa pakai observasi juga, tapi kan kadang apa yang ditampilkan di luar secara face-nya itu menampilkan misalnya riang gembira dan sebagainya, tapi kan belum tentu apa yang di dalam hatinya sama dengan apa yang ditampilkan di depan publik, karena kan kita tidak bisa menelisik jauh ke dalam hati masing-masing, kayak begitu kan. Kemudian jika komponen variabelnya adalah respons dan hasil belajar afektif, ini bisa pakai wawancara. Kalau wawancara untuk respons saya rasa paling tepat, karena kalau dengan wawancara itu kita bisa mempelajari perubahan intonasinya atau melihat perubahan intonasi suaranya. Dikasih pertanyaan A, jawabnya gimana, caranya menjawab bagaimana sehingga oh benar-benar misalnya responsnya positif atau negatif, kayak begitu. Kemudian untuk tambahan itu ada komponen variabel informasi tambahan. Teknik pengumpulan datanya adalah catatan tertulis lapangan atau dokumentasi. Di catatan tertulis lapangan itu tuh contohnya gini. Tadi kan ada komponen silabus, RPP, promes, prota, perangkat pembelajaran. Itu sebenarnya misalnya untuk silabus Kaldik itu kan sudah disusun oleh sekolah, ya kan? Masuknya di catatan tertulis lapangan.
Ya begitu. KKM itu juga sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian untuk dokumentasi itu hasilnya itu ya berupa foto-foto kegiatan kayak begitu ya. Untuk instrumen penelitian itu disesuaikan dengan teknik pengumpulan data dan indikator yang dipilih. Misalnya untuk komponen dari keterampilan berpikir kritis merumuskan masalah, indikator dengan memformulasikan pertanyaan yang mengarahkan investigasi, ini pakai metode ilmiah ya, maksudnya anak-anak kan belajar tentang langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di sini tuh sudah mampu memformulasikan pertanyaan. Misalnya kalau guru memberikan LKS itu tadi pertanyaan, itu jawaban pertanyaannya itu related atau berhubungan dengan yang materi yang diinginkan. Nah itu, di sini bisa dilihat, bisa juga pakai lembar observasi kalau modelnya adalah kelompok anak-anak dibagi menjadi kelompok diskusi yang besar atau yang kecil. Nah itu kan mana yang paling dominan itu juga bisa diawasi atau dilihat dari instrumen observasinya. Ya begitu kan. Nah, disesuaikan ya, ini hanya contohnya. Nah, hasil dari data yang didapatkan dari instrumen yang digunakan dianalisis dengan beberapa cara. Kalau yang pertanyaannya deskriptif kualitatif, misalnya bagaimanakah penerapan, nah itu kan berarti pakai deskripsi saja. Kalau misalnya pertanyaannya tentang respons, kalau tidak dirata-rata ya berarti hanya membuat paragraf tentang deskripsi kira-kira pada saat pelaksanaannya itu seperti apa respons siswa. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menganalisis dengan deskriptif kuantitatif. Nah, ini kita pakai statistika korelasi produk momen atau KR produk momen yang dilihat dari indikator pencapaian kompetensi atau indikator pencapaian keterampilan berpikir kritis itu tadi kalau judul saya. Nah, ini disebut dengan campuran deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Selain itu, kita juga bisa membandingkan hasil dari tiap siklus, kenaikannya berapa persen dari tiap siklusnya. Misalnya anak-anak yang sudah mendapatkan passing grade itu berapa persen naiknya, ada berapa anak tambahannya, itu ada berapa anak setiap siklusnya yang berhasil untuk menguasai KI dan KD yang diharapkan, kayak seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup. Pertanyaan bisa dilampirkan di bawah, disampaikan di bawah, atau pertanyaan bisa disampaikan di grup kayak begitu ya. Untuk tugasnya hari Senin insya Allah akan segera saya perbaiki V-class-nya. Oke, saya tutup dulu, sampai bertemu pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Saya tutup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.